Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Novemri Kurniawati Potaka, jurusan Kimia Pendidikan A, semester 6. Bagaimana kabar kita hari ini? Semoga kita selalu sehat dan terus dalam lindungan Tuhan. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang hubungan keelektronegatifan dengan kepolaran. Dan dalam video kali ini, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mengetahui apa hubungan antara keelektronegatifan dengan kepolaran. Sebelum kita masuk dalam materi, saya akan bertanya. Di sini ada yang tahu apa yang dimaksud dengan keelektronegatifan dan apa yang dimaksud dengan kepolaran? Nah, sebelum kita masuk dalam materi utama, yaitu hubungan antara keelektronegatifan dengan kepolaran, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan keelektronegatifan dan apa yang dimaksud dengan kepolaran. Keelektronegatifan adalah sebuah sifat kimia yang menjelaskan kemampuan sebuah atom untuk menarik elektron menuju dirinya sendiri pada ikatan kovalen. Konsep elektronegativitas pertama kali dikemukakan oleh Linus Pauling pada tahun 1932 sebagai bagian dari perkembangan teori ikatan valensi. Elektronegativitas atau yang biasa disebut dengan elektronegatifan tidak bisa dihitung secara langsung, melainkan harus dikalkulasikan dari sifat-sifat atom dan molekul lainnya. Elektronegatifan merupakan salah satu sifat dari periodisitas unsur selain afinitas elektron, jari-jari atom, dan juga energi ionisasi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang polaritas. Dalam kimia, polaritas atau yang biasa disebut dengan kepolaran adalah pemisahan muatan listrik yang mengaruh pada molekul dan gugus kimia yang memiliki momen listrik dipol atau multidipol. Molekul polar harus mengandung ikatan kimia polar karena perbedaan elektronegatifan antara atom yang berikatan. Molekul polar dengan 2 atau lebih ikatan kutub harus memiliki geometri asimetri sehingga momen ikatan tidak saling meniadakan. Molekul polar berinteraksi melalui gaya antar molekul dipol-dipol dan ikatan hidrogen. Polaritas mendasari sejumlah fisik termaksud tegangan permukaan, kelarutan, serta titik leleh dan titik didih. Senyawa polar memiliki perbedaan keelektronegatifan yang besar, sedangkan senyawa non-polar memiliki perbedaan keelektronegatifan yang kecil atau nol. Jika dua macam atom yang berbeda keelektronegatifannya membentuk ikatan kovalen, posisi pasangan elektron ikatan akan lebih cenderung tertarik oleh atom yang keelektronegatifannya lebih besar. Ya, jadi teman-teman, dari pembahasan kita yang pertama tadi yaitu keelektronegatifan dan kepolaran, kita dapat mengetahui hubungan suatu keelektronegatifan dengan kepolaran senyawa adalah senyawa polar dapat ditentukan dari keelektronegatifannya. Senyawa polar memiliki perbedaan keelektronegatifan yang besar, sedangkan senyawa nonpolar memiliki perbedaan elektronegatifan yang kecil atau nol. Jadi, semakin besar perbedaan keelektronegatifan antara kedua atom yang berikatan, maka akan semakin polar ikatannya. Nah, kita masuk dalam contoh soal. Tunjukkan hubungan antara keelektronegatifan dengan kepolaran. Dan dalam contoh soal ini, saya menggunakan skala Pauling. Berdasarkan skala keelektronegatifan Pauling, keelektronegatifan I sama dengan 2,5, sedangkan keelektronegatifan F sama dengan 4. Tentukan perbedaan keelektronegatifan dari senyawa IF
dan apakah senyawa tersebut bersifat polar atau tidak. Cara penyelesaiannya adalah senyawa IF memiliki perbedaan keelektronegatifan 4,0 dikurang 2,5 sama dengan 1,5. Jadi besarnya perbedaan keelektronegatifan antara I dan F sebesar 1,5 atau lebih besar dari 0,5. Maka senyawa IF merupakan senyawa polar. Demikian video pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.